Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis tren pertumbuhan kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu PT Indah Pulp and Paper Tbk tahun 2017 sampai tahun 2020 dengan menggunakan teknik analisis common size. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Septian R, NIM 18043162. Yang pertama yaitu gambaran perusahaan. Nama perusahaan sendiri adalah PT Indah Pulp and Paper Tbk, berdiri pada tanggal 7 Desember 1976. Memiliki badan hukum dibuat oleh Ridwan Suselo, notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Perusahaan Nomor 302 tanggal 30 Mei 1977, Akta Perubahan Nomor 233 tanggal 28 Desember 1977, Akta Perubahan Nomor 151 tanggal 17 Januari 1978, Akta Perubahan Nomor 213 tanggal 25 Januari 1978, yang kesemuanya dibuat oleh di hadapan Poppy Savitri Parmanto SH selaku pengganti Ridwan Suselo. Tahun go public yaitu pada 16 Juli 1990. Yang kedua yaitu lingkup kegiatan operasional perusahaan di bidang industri, perdagangan, pertambangan, dan kehutanan. Yang pertama yaitu kegiatan usaha utama perseroan, yaitu industri wadah dari kayu, bubur kertas, kertas budaya, kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak dari kertas karton, industri kertas tisu, barang dari kertas dan papan kertas lainnya, industri barang dari kapur, pabrik pembuatan komponen dan peralatan mesin pulp, kertas pulp, dan perdagangan besar atas balas jasa atau fee dan kontrak perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam pembagi berbagai bentuk dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Yang kedua, kegiatan usaha penunjang perseroan, yaitu perdagangan besar atas balas jasa atau via kontrak, perusahaan hutan akasia dan hutan eukaliptus, pengalihan batu kapur dan gamping, menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus. Yang ketiga, struktur kepemilikan dan struktur modal pemilik, yaitu PT Purinusa Eka Persada sebesar 53,25% dan masyarakat memiliki sahamnya yaitu sebesar 46,75%. Yang keempat yaitu nilai nominal saham biasa yaitu sebesar 1000 per saham. Jumlah lembar modal dalam sebesar 5.470.982.941 lembar dengan rincian PT Purinusa Eka Persada memiliki saham sebesar 2 M 2 miliar lembar atau sekitar 53,25% dari jumlah perusahaan saham tertera, dan masyarakat memiliki 2 juta lembar juga atau sekitar 46,75% dari jumlah saham tertera. 5. Tata kelola perusahaan corporate governance. Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi dan meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris telah dibentuk oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan juga telah menyusun pedoman Komite Nasional dan Remunerasi sebagai pegangan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, lanjut saja analisis kinerja operasional laporan laba rugi. Pada laba bruto tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 36,09%. Namun di tahun 2020 menurun, tetapi tidak signifikan, yaitu sebesar 28,89%. Pada laba bersih terjadi peningkatan di tahun 2019, yaitu sebesar 8,51%. Namun PT Indakiat berhasil meningkatkan laba menjadi 9,85%. Dampak dan risiko pertumbuhan tersebut. PT Indah Pulp and Paper terdapat penurunan di tahun 2019 yaitu 85,51%, tetapi di tahun selanjutnya meningkat sebesar 9,85%. Untuk membuat simpulan di setiap satu kelompok analisis, dalam simpulan dijelaskan dampak rasio, masa depan, dan perusahaan implikasi. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang fluktuatif pada 4 tahun ke belakang pada laba neto yang ada pada PT Indah Pulp and Paper Tbk. Rekomendasi penulis untuk tahun selanjutnya, PT Indah harus bisa menekan beban dan tentunya meningkatkan laba bersih perusahaan.
Selanjutnya yaitu analisis kinerja pertumbuhan aset dan sumber-sumber dana, liabilitas dan ekuitas. Analisisnya yaitu pada aset lancar terjadi peningkatan meskipun tidak signifikan, tetapi dari 4 tahun ke belakang terlihat cukup memuaskan. Pada aset tidak lancar terjadi penurunan yang tidak signifikan. Pada liabilitas jangka pendek terjadi peningkatan namun tidak terlalu tinggi, yaitu di tahun 2017 sebesar 19,69% dan di tahun 2020 sudah meningkat menjadi 22,64%. Pada liabilitas jangka panjang terjadi penurunan terbukti di tahun 2020 yaitu menjadi 27,36%. Pada total liabilitas terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 50%. Dan pada ekuitas dari tahun 2017 terjadi peningkatan dari 42,15 dan di tahun 2020 menjadi 20%. Dampak dari rasio pertumbuhan tersebut, terjadinya penambahan modal dari hutang jangka pendek, yang mana jika ini dilakukan secara terus-menerus akan membuat PT Indah Kiat sulit membayarnya karena sifat hutang ini bersifat jangka pendek. Dampak rasio yang terjadi peningkatan pada aset lancar tetapi pada aset tidak lancar terjadi penurunan. Rekomendasi saya, meskipun PT Indah Kiat menambah hutang jangka pendek, tentunya akan menambah modal, tetapi harus di-maintain oleh para manajer agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya, analisis pertumbuhan arus kas bagian penerimaan. Untuk aktivitas operasi terdapat peningkatan di tahun 2019 yaitu sebesar 92,50%, tetapi pada tahun selanjutnya terjadi penurunan menjadi 83,93%. Untuk aktivitas investasi dari tahun ke tahun terjadi naik turun. Namun bagi aktivitas pendanaan terjadi penurunan yang cukup signifikan, yang mana pada tahun 2017 yaitu 5,12% dan di tahun 2020 meningkat menjadi 15,71%. Pada analisis pertumbuhan arus kas bagian pengeluaran, untuk aktivitas operasi dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif. Untuk aktivitas investasi, meskipun pada tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan yaitu sebesar 1,25%, namun di tahun selanjutnya yaitu di tahun 2020, PT Indah Kiat berhasil meningkatkan aktivitas menjadi 5,10%. Namun, bagi aktivitas pendanaan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yang mana pada tahun 2017 masih 13,89% dan di tahun 2020 telah meningkat menjadi 27,43%. Dampak dan risiko pertumbuhan. Karena penerimaan pada aktivitas investasi kecil disebabkan oleh pengeluaran aktivitas investasi yang besar. Kesimpulannya yaitu penerimaan terbesar berasal dari aktivitas operasi. Rekomendasi penulis yaitu menurut saya PT Indah Kiat harus bisa menekan pengeluaran aktivitas investasi dan meningkatkan penerimaan aktivitas operasi. Baiklah, terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.